Ya, terima kasih semua. Saya pikir udah nggak ada lagi udah terlalu banyak rasa terima kasih, tapi saya harus sebutkan. Ini betul-betul saya berterima kasih buat semua yang mau hadir hari ini ke sini, yang orang-orang yang menunjukkan komitmen mereka pada bangsa Indonesia ini. Saya juga berterima kasih buat semua yang begitu kita mintai, mau nggak dukung jadi deklarator peace, langsung jawab tentu aja, oke, dan seterusnya. Ini hebat banget ya, dan membuat kita sebagai orang-orang yang bergerak di peace merasa bahwa we are on the right track, dan kita tahu bahwa support itu sebetulnya gede banget dari Anda semua, dan saya merasa optimistis dengan bangsa ini. Oke, tapi setelah mengatakan itu, dari tadi pun sebetulnya kita sudah sadar bahwa kondisi kita sebetulnya tidak selalu baik-baik saja. Kita bangga dengan Indonesia, dengan bangsa Indonesia, tapi sebetulnya kita harus selalu ingat pada saat yang sama, kita tahu bahwa ada ancaman terhadap bangsa ini yang kalau kita biarkan dan kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadapnya, kita mungkin akan kehilangan itu semua. Saya akan kembali dulu pada tahun 1998. Ketika itu beberapa minggu sesudah Soeharto jatuh, Washington Post membuat sebuah tulisan yang berjudul Will Indonesia Be Balkanized? Yang kira-kira intinya adalah si penulis ini, Rich Berg ini mengatakan bahwa Indonesia yang selama ini kita sebut sebagai, kita gambarkan orang-orang bule ini melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang satu, bangsa yang kokoh, itu akan bertahan nggak ya dengan keberagamannya begitu demokrasi dimulai di Indonesia. Dan mereka kemudian merujuk kepada apa yang terjadi di dua wilayah besar di Eropa, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia. Tapi saya mau sebut Yugoslavia terutama. Ini adalah sebuah negara yang multi etnik, yang semula negaranya otoriter, kemudian terjadi demokratisasi di awal 90-an dan negara itu hancur. Negara itu terpecah, mereka akhirnya terpecah menjadi ada Serbia di sana, ada Montenegro, ada Kosovo, ada Bosnia, dan seterusnya. Dan mereka perang, dan mereka saling bunuh, ratusan ribu orang tewas. Ketika itu orang mengatakan, Indonesia ini akan survive nggak sih? Sebetulnya ketika itu. Nah, kita sekarang sudah berada berapa jadi? 24 tahun kemudian. Dan marilah kita melihat apakah kita survive dan apakah kita akan terus survive. Untuk itu saya kembali kepada sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Imagine Communities dari orang yang namanya Ben Anderson. Ben Anderson tuh bilang begini kira-kira kalau saya sederhanakan. Yang namanya bangsa itu adanya di kepala kita ya. Bangsa itu bukan sesuatu yang fakta biologis. Oke. Sorry kalau saya ketawa ini karena lagi-lagi macet. Sorry ya, saya mengaku saja. Oke, kembali ke tadi. Ben tuh bilang begini, yang namanya bangsa tuh adanya di imajinasi kita. Itu bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada, bukan sesuatu yang given. Kalau kita di kepala kita saya menganggap Anda adalah saudara saya, maka Anda menjadi saudara saya. Nggak perlu hubungan darah antara saya dengan Anda, tapi Anda adalah saudara saya sebangsa. Sesederhana itu sebetulnya. Dan jadi bangsa ada karena adanya imajinasi. Dan imajinasi tentang bangsa itu dibentuk oleh apa? Oleh words, oleh kata-kata, oleh gambar, oleh lagu, oleh lirik, oleh yang tadi dikatakan oleh Bung Ananda. Musik berbicara 1000 lebih banyak dari sebuah kata. Sebuah film, dan kalau Anderson masih hidup sekarang dia akan mengatakan bangsa itu dibentuk oleh TikTok, oleh Instagram, oleh IG, oleh YouTube, itulah yang membentuk di kepala kita konsepsi kita tentang siapa yang menjadi saudara dan bukan saudara kita. Para anggota dari sebuah bangsa yang bangsa paling kecil sekalipun itu sebenarnya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tapi kita tetap mempersepsikan orang-orang yang tidak kenal itu seperti sekarang. Saya akan mempersepsikan orang-orang yang ada di Papua, orang-orang yang ada di Sulawesi, ada orang-orang yang nun jauh di sana atau bahkan di luar sana adalah bagian dari bangsa kita. Jadi bangsa itu sepenuhnya ditentukan oleh mental image kita. Identitas yang kita bentuk sendiri, yang kita sepakati, sebuah konstruksi. Bangsa itu dibentuk oleh kesepakatan kita bersama. Dan inilah yang menyebabkan selama ini misalnya, atau saya percaya bahwa kita punya 714 suku, punya 1001 bahasa daerah, di 13.000 pulau. Itu semua saya akan memandang mereka sebagai bagian dari bangsa yang kalau mereka sakit, saya juga sakit.
Dan saya yakin Anda yang hadir di sini pun berpikir dengan cara yang serupa. Karena dia adalah saudara kita, dia adalah bangsa kita. Dan Ernest Renan tentu saja yang mengatakan bahwa yang membentuk sebuah bangsa adalah dua hal. Warisan kenangan di masa lalu dan kesadaran di masa kini. Kalau kita bisa membayangkan bahwa kita pernah berada dalam masa lalu tertentu, maka kita akan mengatakan bahwa kalau itu terbangun terus, kita adalah sebuah bangsa. Kalau kita terus bersama-sama. Nah, bangsa inilah yang harus kita jaga. Makanya saya katakan kita sedang harus berusaha mempertahankan imajinasi kita sebagai sebuah bangsa. Kita semua harus berterima kasih nih pada orang-orang ini yang pada tahun 28 mereka datang dari latar belakang berbeda memutuskan kita ini suatu bangsa ya. Mereka datang dari beragam latar belakang. Tahun 28 itu kan masih berapa? 17 tahun ya sebelum 45. Sebelum terjadinya Indonesia. Dan yet dia sudah mengatakan bahwa kita satu bangsa. Kita punya satu bahasa, kita punya satu tanah air, dan kita punya satu bangsa. Dan itu yang kemudian adalah kenangan masa lalu kita yang harus kita jaga sampai sekarang. Anda boleh aja gak setuju dengan mereka, tapi mereka itu luar biasa menurut saya. Ini Sumpah Pemudanya. Tapi, nah ini yang tadi sudah diingatkan oleh berbagai pembicara sebelumnya. Sebetulnya sejak awal pun Indonesia itu sudah terancam, tanda petik ya. Konsepsi kebangsaan kita sebetulnya sejak awal sudah terganggu oleh adanya pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa hey ya, kita satu bangsa, cuma hanya saja untuk orang Islam ada kekecualian. Orang Islam seharusnya menjalankan syariah Islam. Itu sudah ada di naskah Mukadimah UUD 45 yang sebelum dikoreksi. Untunglah para founding fathers kita kemudian menyatakan bahwa no. Ini nggak bisa kita lakukan. Kalau ada kalimat kewajiban menegakkan syariah bagi umat Islam di Mukadimah UUD 45 kita, maka kita artinya mendiskriminasikan bangsa ini. Ada bangsa yang lebih penting dan ada bangsa yang kurang penting. Dan untunglah ketika itu akhirnya diputuskan, ya nggak ada itu. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah mengenal itu. Tapi ingin saya katakanlah sejak itu sebetulnya sudah ada. Selalu ada bahaya atau ancaman atau kesadaran yang mengatakan bahwa kita ini bukan satu bangsa. Kita ini, saya Muslim, Anda Kristen. Kita satu bangsa Indonesia, tapi saya berbeda dengan Anda. Kita punya kekhususan daripada Anda. Dan kemudian Indonesia berkembang. Sebelum 1998 kita mengira bangsa ini sudah kokoh bersatu. Tapi sekarang kita mulai berpikir tentang benarkah ini kita akan terus bertahan. Pada era Orde Baru kita punya Soeharto. Saya nggak suka sama Soeharto. Tapi di bawah Soeharto yang otoriter itu tidak ada perlawanan, tidak ada perbedaan. Keragaman itu atau tidak ada kelompok tertentu yang menindas. Ada sih kelompok yang menindas, tapi maksud saya adalah tidak ada kelompok agama tertentu menindas kelompok agama yang lain. Karena semua dipaksa untuk bersatu di bawah kaki Soeharto. Jadi kita nggak punya masalah. Dan ini yang persis dialami oleh Yugoslavia. Untuk berpuluh tahun nggak pernah ada masalah dengan kebangsaan Yugoslavia. Tapi begitu demokrasi terjadi, apa yang terjadi? Kata si penulis Washington Post tadi. Disinilah kita mulai melihat bahwa sebenarnya bayangan atau imajinasi kita tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa itu tidak solid-solid amat. Salah satu yang terpenting adalah kita harus selalu mengingat tragedi Mei 1998 yang mengawali lahirnya Orde Reformasi ketika ada penyerangan, pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan terhadap kaum etnik Tionghoa. Tidak ada alasan. Hanya karena alasan sih macam-macam. Tapi bahwa orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang harus memang dihabisi. Kita mulai melihat bahwa sebetulnya di mana kesadaran kita sebagai bangsa. Dan kemudian terjadi Ambon tentu saja. Konflik 5 tahun. 5.000 orang tewas. Ratusan ribu orang harus mengungsi. Islam dan Kristen. Kemudian ada Poso. Islam dan Kristen. Dan kemudian juga dengan sedih sekali kita harus melihat bahwa terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita Ahmadiyah, mereka bahkan di dalam umat Islam sendiri dianggap sebagai bukan Islam. Dan ada tragedi-tragedi tertentu. Yang paling berdarah-darah adalah tragedi Cikesik ketika orang-orang Ahmadiyah dibunuhi, dibakar rumahnya, diusir. Hanya karena mereka dianggap sebagai bukan Islam. Dan terhadap saudara-saudara Syiah.
Salah satu contohnya serangan di Sampang, Madura. Dan mereka harus mengungsi, mungkin sampai sekarang. Hanya karena mereka Syiah. Kesalahan mereka nggak ada, cuma karena mereka Syiah. Dan tentu saja di sini ada beberapa teman yang juga barangkali terlibat, termasuk Nong ya. Ketika pada tahun 2008 kalau tidak salah ya Nong ya, terjadi serangan terhadap aliansi kebangsaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ketika di hari kebangkitan nasional 1 Juni 2008 mereka diserang oleh orang-orang yang kemudian kita sangat kenal sebagai tokoh-tokoh FPI, dipukuli, diserang, dan itu ibu-ibu, anak-anak, hanya karena mereka dianggap sebagai organisasi yang liberal, murtad, kafir. Enggak ada alasan lain, hanya itu. Dan kemudian kita kenal tentu saja, dan kita nggak usah tutup-tutupi bahwa ada terorisme di atas dengan menggunakan nama Islam. Ada ada Jamaah Islamiyah, ada JAD, yang sampai sekarang kita barangkali bisa hidup bahagia seperti ini karena alhamdulillah polisi kita, Densus kita itu melakukan pekerjaan rumahnya, membongkar jaringan terorisme yang sampai sekarang masih ada. Hari ini pada saat kita duduk di sini, jaringan terorisme itu ada di luar sana. Jangan pernah bilang bahwa kita lah yang menciptakan ketakutan terhadap Islam. Enggak, itu ada. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Orang-orang dicuci otaknya untuk membenci sesama orang Islam, membenci sesama bangsa Indonesia yang beragama berbeda dengan Islam. Dan itu diteror, dan ada teror bunuh diri. Ada bom gereja dibom oleh orang yang masalahnya apa dengan gereja? Itu tempat orang beribadat, dan mereka di mana yang saya lupa, Surabaya kali ya, yang ada keluarga membunuh dirinya, menewaskan dirinya dengan menabrakkan diri mereka ke gereja, dan dengan tewas sekian banyak. Dan tentu saja Anda harus ingat bom Bali 1, bom Bali 2. Anda harus ingat bahwa, ini dikatakan bahwa hampir pasti itu kaitannya selalu dengan JAD, dengan JI, yang kaitannya kemudian dengan ISIS dan seterusnya. Itu exist. Kita jangan pura-pura menyangka bahwa itu nggak ada, itu exist. Dan ancaman itu tidak harus selalu berbentuk fisik. Karena tadi saya katakan ancaman terbesar adalah imajinasi. Imajinasi bahwa Indonesia itu bukan sebuah bangsa yang satu. Misalnya saja semangat yang namanya semangat Islamis radikal. Orang-orang yang mengatakan bahwa dalam hidup ini kita harus menjalankan syariat. Dan syariat itu adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan berbagai kesepakatan ulama dengan cara yang harus mengikuti apa yang sudah ditafsirkan oleh para ulama terdahulu. Itu harus diterapkan di sini. Konstitusi kita bukanlah UUD 45 kata mereka. Konstitusi kita adalah Al-Quran. Saya Islam dan saya percaya pada Al-Quran. Tapi bagi mereka hukum yang harus mereka ikuti adalah hukum yang termuat dalam Al-Quran, ditulis secara literal dalam Al-Quran, yang sebetulnya ditulis 14 abad yang lalu. Dan mereka memperjuangkan ini dengan misalnya mengatakan, marilah tegakkan khilafah, bukan demokrasi. Dan mereka sangat terinspirasi oleh organisasi seperti Ikhwanul Muslimin dengan tokoh-tokohnya seperti Hasan Al-Banna yang mengatakan ini. Said Qutb dan Hasan Al-Banna mengatakan gini, ikatan ideologis dan agama jauh lebih kuat, jauh lebih penting dari ikatan perasaan patriotik yang terkait dengan bangsa. Jadi ikatan ideologis dan agama jauh lebih penting. Saya dengan Haryanto Arbi bagi mereka bukan saudara, karena Haryanto Arbi tidak seagama. Saya bersaudara dengan Hanya Musdah Mulia karena dia Islam. Enggak juga, kata Musdah. Kata Musdah sambil protes. Oke, ya. Jadi saudara itu ditentukan oleh agama Anda apa? Karena memang ikatan yang penting adalah ikatan agama. Hasan Al-Banna misalnya, Al-Quran adalah konstitusi kita. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Dan mati berjihad untuk agama adalah ambisi terbesar kita. Kita berhadapan dengan orang-orang yang berpikir seperti ini. Dan imajinasi ini tumbuh, berkembang, menyebar, meluas karena dibiarkan. Dan kemudian kita menemukan tadi yang dikatakan oleh Bu Tuti adalah bahwa Anda menemukannya di lembaga-lembaga strategis.
Anda menemukannya di kampus, di Universitas Indonesia, di IPB, di ITB, di Unpad. Cara berpikir itu. Maka lahirlah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang memperjuangkan sebetulnya syariah. Walaupun tidak secara terbuka. Mereka tidak menggunakan kekerasan. Yang mereka lakukan adalah mengembangkan imajinasi. Dan ini terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Dan ini juga barangkali Anda nggak tahu, tapi ada beasiswa LPDP, itu triliunan rupiah keluar dari negara setiap tahun. Dan untuk waktu yang cukup lama, LPDP ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai kelompok tarbiyah. Sehingga dana beasiswa tersebut mengalir bukan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik. Tidak semua, ada banyak mahasiswa terbaik yang memperolehnya. Tapi ingin saya katakan adalah bahwa karena bias dari LPDP, maka ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang diberangkatkan ke luar negeri, ke universitas terbaik adalah bukan karena terutama faktor achievement dia, tapi faktor bias agama. Dan hantu bernama radikalisme ini ada di mana-mana. Tadi saya katakan ada di kampus, ada di BEM, ada di BUMN, ada di perusahaan-perusahaan swasta, ada di lembaga-lembaga negara, bahkan seperti KPK, TNI, Polri dan seterusnya. Kita tidak suka mendengarnya karena kita tidak ingin percaya bahwa itu terjadi. Tapi itu terjadi masalahnya. Dan ada ustadz-ustadz radikal, Anda bisa menyebut namanya dengan cepat, dari Rizik Syihab, Yahya Waloni, ada Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir misalnya. Dan ada banyak, itu dibiarkan tumbuh. Ini siapa kenal? Ini namanya Khalid Basalamah. Khalid Basalamah itu yang mengatakan kita jangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita jangan punya patung. Kita apa lagi nih? Wayang, ya. Wayang itu dibuang aja dia bilang. Tapi pada saat yang sama dia bilang majikan-majikan pria bisa meniduri budak-budak perempuannya tanpa ikatan pernikahan. Jadi ada orang-orang semacam ini. Dan dia sangat terkenal di kalangan borjuis di Jakarta. Dan untuk waktu yang lama ada larangan, ada kepercayaan bahwa kita tidak boleh, umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam. Untung sekarang udah berubah. Atau fenomena hijrah. Nggak tahu nih, Mbak Soraya Haq mungkin hijrah? Oke, hijrah, meninggalkan masa lalu yang kelam. Oh enggak, dia buktinya nggak pakai jilbab ya, jadi pasti nggak hijrah. Karena kalau nggak pakai jilbab itu, setiap helai rambut Anda, Mbak Soraya, itu bisa membawa Mas Eki ke neraka. Tapi yang hijrah ini sebuah fenomena yang luar biasa. Diikuti oleh kaum kaya dari Bintaro. Dan dengan ustadz-ustadz seperti tadi itu. Yang mengatakan bahwa kita hijrah dan kalian bukan. Dan kami bukan lagi bersaudara. Kami lebih tinggi secara moral dari Anda. Ada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Mas Haryanto Arbi untungnya di era yang berbeda ya Mas. Dan ini Basalamah juga tapi bukan Khalid Basalamah. Dia mungkin kenal nih. Syafiq Reza Basalamah yang mengatakan umat Islam, ini epik menurut saya. Umat Islam dilarang bersahabat dengan non-muslim. Mampus gak kita? Dan ini yang tadi disebut kafir, bid'ah, murtad, ahli neraka, darahmu halal dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang gampang dikeluarkan orang. Tapi pada saat yang sama kita kemarin menemukan fakta yang berbanding terbalik sama sekali ketika ada sebuah pesantren di Bandung ya. Bandung ya, yang ustadznya itu memanfaatkan para santrinya untuk korban seksnya dan juga disuruh kerja, disuruh cari duit. Dan tentu saja ini apa? Saya kok nggak bisa lihat? Oh iya. Sertifikasi halal. Deterjen harus halal. Halalnya di mana? Deterjen kok harus halal? Makanan kucing bro. Makanan kucing harus halal. Kalau kucing Anda makan makanan yang tidak halal, masuk neraka kucing Anda.
Jadi ini maaf ya, ini mungkin Mas Adi jangan ikut ya. Mas, ini kayak seminar-seminar cara kilat dapat 4 istri. Pesertanya bayarnya 3,5 juta loh. Dan dapat kesempatan berkenalan dengan para calon istri. Atau ada yang namanya perumahan syariah. Memang dia bilang perumahan syariah itu artinya nggak ada bank, nggak ada bunga, semua dibuat mudah. Tapi artinya perumahan syariah itu adalah perumahan di mana yang tinggal di sana hanyalah orang Islam. Dan ini dibiarkan, ini terjadi. Dan kebebasan ekspresi, saya cuma ingat satu contoh yang gampang, film Tanda Tanyanya Hanung Bramantyo. Film ini ketika mau disiarkan di SCTV, itu SCTV digeruduk. Dan tidak boleh disiarkan. Film Kecumbu Tubuh Indahku dari Gari Nugroho gak bisa disiarkan di beberapa kota. Ditayangkan di bioskop. Dan tentu saja ini yang juga paling epic. Kita ingat 2016-2017. Ahok ditolak karena dia kafir. Dan saya minta maaf kepada semua saudara saya Tionghoa. Ini terus terjadi. Saya itu ikut dalam berbagai WA group yang di dalamnya ada banyak kelompok-kelompok yang anti Kristen, anti Cina dan seterusnya. Ini terus terjadi. Dimaki-maki Tionghoa, dianggap pengkhianat, dianggap orang yang merampok Indonesia, dan banyak kebohongan di situ, dan banyak kesalahan sejarah di situ. Ini adalah LGBT, Aliansi Pemuda Mahasiswa Menolak LGBT. Buat saya sih urusan Anda setuju nggak setuju dengan LGBT. Tapi LGBT adalah manusia-manusia yang punya hak hidup di Indonesia dengan orientasi seksual mereka. Kenapa kalian harus begitu inginnya menghabisi kaum LGBT yang sesama manusia? Karena mereka bukan saudara. Dan saya ingat sekali Bu Musdah punya tulisan yang sangat bagus ya Bu, tentang LGBT yang harusnya dibaca oleh semua orang yang menentang LGBT. Nah, gereja ini saya tutup dengan, bukan tutup, saya kasih gambaran yang salah satu yang paling menyakitkan adalah gereja dibakar. Ini gereja di Aceh. Tapi setelah mengatakan itu, setelah saya menakut-nakuti Anda tadi, saya ingin katakan, emang gak ada gambaran positifnya enggak? Saya akan bilang, ada. Setelah mengatakan itu semua, saya akan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita melihat mudah-mudahan sebuah U-turn. Ketika orang akhirnya mudah-mudahan tersadarkan dan kita punya orang-orang, punya tokoh, punya pejabat pemerintah, punya aktivis, punya Anda semua yang mengatakan bahwa ya itu tepuk tangan buat kita semua. Karena itu Anda sedang mengatakan enough is enough. Dan kita punya contoh yang terbaik adalah ada orang seperti Gus Yakut. Ini adik kelas saya nih di FISIP, bangga saya lebih tua dari dia. Ini luar biasa loh orang ini. Terakhir ya mungkin terasa kecil ya, dia bilang Toa tuh jangan kekerasan. Saya atur, saya bikin surat edarannya ya. Toa nggak boleh terlalu keras. Dan orang marah. Dan ada aksi 212 yang ternyata peserta terakhirnya cuma 23 orang. Biar mampus saya bilang. Ya Gun ya. Kami akan mendatangkan jutaan orang. Silakan. Berapa? Hitungan terakhir 23. 2 orang kemudian pergi juga sih. Jadi tinggal 21. Dia mengatakan itu. Dan dia diserang. Dia halal ya Gun. Logo halal. Tapi masalah masih baru logo halalnya. Tapi nama MUI dihilangkan dari logo halal. Ya lumayan lah. Dia mengatakan Syiah dan Ahmadiyah adalah bagian sah dari Indonesia. Dia memberikan selamat hari raya kepada komunitas Bahai ya. Dan apalagi dia itu. Dia akan mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia. Orang ini luar biasa. Dan dia ada di Indonesia. Dan dia menggunakan otoritas yang dia miliki untuk membuat kita hidup tenang, kita bangsa terlindungi. Ups, salah.
Ini toa tadi, ini halal tadi. Ini adalah Syiah dan saya Syiah, Anda Sunni dan kita saudara. Ini paus. Dan Anda dengar nggak ada berita-berita tentang pernikahan beda agama dalam waktu sangat dekat loh. Pertama ada di Semarang ya, dan konsultannya, kanselernya itu Ahmad Nurholis yang adalah juga deklarator kita. Tapi nggak ada, belum datang dia. Kemudian ada pengadilan di Pontianak kalau nggak salah, ya, yang hakimnya bilang boleh menikah beda agama dan salah tuh kalau Dukcapil menolak, harus dicatat secara sipil. Pernikahannya tetap berdasarkan agama masing-masing, tapi untuk pertama kali, bukan pertama kali barangkali ya, tapi sekarang kita mendengar itu. Dan satu lagi siapa? Staf presiden ya, staf sus juga, dan berjilbab juga. Jadi itu kabar baik buat keberagaman, ya. Dan ada Pak Dudung Abdurrahman nih keren banget, dia kasat kepala staf angkatan darat. Ini orang ya emang Tuhan menurunkan, ada Yakut, ada dia gitu loh. Ada Tito, ada Pak Jokowi, saya enggak lagi promosi. Pak Dudung ini bilang apa? Semua agama itu benar. Jadi ngomong secara terbuka. Marah loh orang-orang kan. Wah, Pak Dudung ini memang tidak Islam, bla bla bla. Belum selesai itu dia bilang lagi, Tuhan itu bukan orang Arab. Dan argumen dia tuh gini, coba dengerin. Tuhan saya bukan orang Arab. Karena itu kalau saya berdoa pada Tuhan, sesudah saya sholat, saya tidak akan menggunakan bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Betul banget. Tapi tentu saja ada yang marah. Karena harusnya dia bilang, oh dengan mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, Anda menyamakan Tuhan dengan orang. Di mana logika Anda, saya bilang. Are you nuts? Tapi itu yang terjadi. Tapi hebat Pak Dudung. Dan ini, Anda tahu nggak? Malang. Ada orang Malang ya. Malang itu wali kotanya bilang Malang itu halal city. Masyarakatnya menolak loh. Bikin spanduk ini, Malang itu tolerant city, not halal city. Keren Malang, kita kasih tepuk tangan buat Malang. Ini direkam nih kan, YouTube ada nih ya. Anak-anak Malang, Arema, siap Arema. Dan sekarang saya nggak tahu, saya mungkin berlebihan. Saya melihat orang merayakan Natal tuh semakin meriah ya. Ya nggak, salah nggak sih saya? Ya kan? Semakin diterima, semakin mudah kita memberikan selamat Natal tanpa ada orang yang nyinyir bilang bahwa itu kan haram gitu kan. Nggak ada. Pejabatnya juga mendukung sepenuhnya. Dan Imlek menurut saya sih luar biasa ya. Perayaan Imlek setiap tahun itu dengan sangat di people merayakannya, celebrate Imlek di mana-mana. Dan ada kita punya Mas Nadiem, Menteri Pendidikan Kebudayaan yang turun tangan ketika di Sumatera Barat ada aturan bahwa semua siswa SMA harus menggunakan jilbab, termasuk orang-orang non-Muslim. Dia bikin SKB kalau nggak salah kan ya, bersama Pak Yakut dan Pak Tito. Ya, sayangnya kemudian dibatalkan oleh, yalah orang Padang. Sorry, saya orang Padang ya. Jadi kalau ada orang Padang di sini, saya minta maaf. Saya udah dipecat. Jadi nggak apa-apa juga. Dan di Indonesia sekarang saya belajar kok tentang civil rights, civil liberty. Saya percaya bahwa pelarangan Hizbut Tahrir itu bukan against demokrasi. Karena Hizbut Tahrir, FPI memang against demokrasi. Kita bubarkan PKI dan ini kita harus berterima kasih sekali kepada polisi kita, kepada Densus. Kita tuh bisa tidur tenang ya karena mereka. Karena ditangkepin orang-orang yang akan bikin bom. Ingat gak bom Tamrin, bom segala macam itu kan gak jauh dari tempat tinggal kita. Tempat kita nongkrong. Jadi di satu sisi saya tahu bahwa ada ancaman. Tapi kan kita we love Indonesia. Ini saya pakai bikinan siapa nih? Damn I love Indonesia. Siapa? Daniel. Ya Daniel Mananta. Ini saya pinjam ya Daniel.
Karena menurut saya ini keren banget. Damn, I love Indonesia. Jadi kita mencintai Indonesia tapi kita sadar bahwa ada dua hal tersebut. Jadi ini adalah medan pertarungan ide, gagasan, keyakinan. Saya kembali ke awal. Ini adalah pertarungan imajinasi yang harus kita menangkan. Imajinasi yang dominan adalah seharusnya imajinasi yang tadi dibawa oleh Gus Yakut dan kawan-kawan. Oleh ADMS, oleh Soraya Haq dan Eki, dan macam-macam orang lainnya, artis-artis, selebritis yang terus-menerus melalui media sosial yang menyatakan kita fight, kita akan bela Indonesia, kita akan bela Indonesia sebagai sebuah bangsa. Dan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, kita akan duduk di puncak ekonomi dunia tahun 2045, perhitungannya begitu. Tapi itu hanya bisa dicapai, kalau enggak itu cuma mimpi. Indonesia menjadi giant itu menjadi mimpi kalau kita tidak selesaikan pertarungan imajinasi ini. Nggak mungkin lah kita menjadi negara yang maju kalau di dalam kita masih bertarung tentang boleh nggak sih orang muslim bersahabat dengan non muslim, boleh nggak sih kita kerja di bank, boleh nggak sih kita pinjam duit dari bank dan seterusnya. Itu nggak, kalau itu masih ada, nggak akan ada kemajuan Indonesia. Dan satu lagi, kalaupun kita akan maju, marilah kita jadikan kemajuan itu buat kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, betul-betul buat semua. Itu gambar yang di sana ini juga. No one left behind ya, istilah yang terkenal ya kan. Jangan ada yang sampai ketinggalan. Semua bersama maju. Dan masalahnya, kawan-kawan semua, nggak ada pilihan. Anda bisa tidur-tidur aja dan berdoa dan main TikTok lucu-lucuan gitu ya. Tapi saya sarankan Anda terlibat dalam penyelamatan bangsa ini. Dan kita tidak akan menang kalau kita tidak memperjuangkannya. Saya nggak mau, atau kita tidak berharap lah. Beberapa tahun dari sekarang kita melihat ke sekarang dan kita mengatakan, I wish we did something. Marilah kita nggak menyesal di kemudian hari. Karena itu kita harus lakukan sekarang. Dan waktunya tuh sebetulnya kita punya problem. Saat ini adalah momentum yang tepat. Tadi dikatakan oleh Bu Tuti juga kalau nggak salah. Ini momentum yang tepat. Kita ada dalam kondisi, ada ekosistem yang kalau pakai istilah anak sekarang kondusif. Buat menyelamatkan bangsa. Karena kita masih punya orang-orang seperti Anda, masih punya orang-orang pemegang otoritas, punya TNI, Polri semua yang mensupport gagasan tentang Indonesia sebagai bangsa. Kita waktunya barangkali paling tidak minim yang perhitungan buruknya adalah kita cuma punya waktu 2 tahun. Kita nggak tahu nih 2024 siapa yang akan menjadi presiden kita. Dan presiden kita itu akan haluannya seperti apa. Jadi seperti saya katakan tadi atau Bu Tuti katakan tadi, kalau gitu jangan kasih ke negara ini semua. Kita kerjain aja sebagai masyarakat sipil. Kita perkuat masyarakat sipilnya. Jadi sekarang kita lakukan atau semua akan terlambat. Dan caranya bisa macam-macam. Tadi saya bilang kita gunakan semua platform media yang kita miliki. Kita turun, kita bikin petisi, kita datangi DPR kalau perlu, kita datangi Kementerian Kehakiman, kita minta hal peraturan-peraturan yang nggak beres itu untuk direview, ditinjau kembali. Tapi juga satu hal yang agak pahit adalah how if, bagaimana kalau terjadi misalnya pelarangan gereja lagi. Kita harus turun, kita harus terlibat. Harus turun tuh artinya nggak harus demo gitu, kita harus melakukan segala hal. Tidak boleh lagi ada satupun gereja yang ditutup, yang dilarang untuk dibangun. Tidak ada lagi rumah ibadah Ahmadiyah dihancurkan, Syiah dihancurkan. Tidak ada lagi penghayat kepercayaan yang tidak bisa mencantumkan kepercayaan dia di KTP. Kita harus berusaha untuk membela mereka. Karena mereka adalah saudara kita. Kita adalah satu bangsa. Nah, karena itu saya akan tutup dengan orang yang namanya Bill Konigsberg yang mengatakan mungkin jawaban terbaik adalah bukan dengan mentoleransi perbedaan,
bahkan bukan dengan menerima perbedaan, jawaban terbaik adalah merayakan perbedaan. Karena itu, saya mengajak semua Anda untuk terlibat dalam bentuk apapun, even sesederhana like videonya Nong, atau ADMS, ada lagunya kita pasang di video di website kita, itu tolong didukung, di share segala macam. Itu udah sangat berarti, bro, sis, kawan-kawan semua, saudara, Uhti, Ikhwan. Ahwat, salah ya itu. Saya itu aja udah salah, saya minta maaf. Jadi kita harus lakukan itu bersama-sama. And we shall win. Kita nggak akan kalah. Dengan ini saya akhiri pidato saya, dan saya secara resmi. Oh ya, ada satu hal, lupa satu aja. Hari ini saya baru mendengar kabar gembira bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan bahwa PIS resmi sah berdiri sebagai badan hukum. Dan dengan begitu juga saya dengan bahagia menyatakan saat ini saya menyatakan pergerakan Indonesia untuk semua diluncurkan. Terima kasih semua.